Hey guys, welcome to The Screen. Kita baru saja pulang dari bioskop, baru selesai menyaksikan film yang berjudul A Haunted in Venice. Ini merupakan film ketiga dari rangkaian perjalanan detektif terkenal yang bernama Hercule Poirot, di mana film pertamanya berjudul Murder in the Orient Express, film kedua berjudul Dead on the Nile. Dari ketiga film yang sudah dirilis ini, menurut gue pembeda yang paling mencolok adalah dari latar tempatnya. Kalau di film pertama itu kan latar tempatnya di kereta api dan pemecahan masalahnya cukup menarik gitu ya. Di film kedua itu ada di kapal pesiar, sama-sama alat transportasi lah gitu ya. Nah, berbeda banget dengan film A Haunting in Venice ini, justru mereka mengambil latar di asrama tua, bekas asrama panti asuhan anak-anak kayak gitu, dan sangat menyeramkan gitu. Jadi penggabungan dari film yang ketiga ini adalah ada drama, kemudian juga ada action, tapi juga ditambahkan unsur-unsur horor. Jadi berasa kayak nonton film yang udah misterius dengan tebak-tebakan siapa pelaku pembunuhan, tiba-tiba dikasihkan juga elemen horor, dan ini lebih klop. Dan menurut gue yang ketiga lebih kaya lagi. Secara keseluruhan menurut gue memang naik turun ini kualitas dari film-film yang dihadirkan oleh Hercule Poirot ini guys. Film pertama menurut gue cukup hype, gue suka, tapi memang Dead in the Nile itu memang agak turun banget dan mudah dilupakan, kayak popcorn movie lah gitu. Tapi di film ketiga ini keren banget. A Haunting in Venice ini seolah-olah menceritakan lanjutan kisahnya setelah Dead in the Nile, di mana sang detektif terkenal Hercule Poirot ini akhirnya memilih untuk bersembunyi karena memutuskan pensiun dari dunia perdetektifan. Untuk aktivitas sehari-hari dia ini lebih banyak di rumah, kayak bertani, membaca buku, sampai pada suatu ketika teman lama dari Poirot ini datang. Dia ini adalah penulis buku yang sangat terkenal, juga melambungkan nama dari Poirot. Temannya itu bernama Ariane Oliver yang diperankan oleh Tina Fey. Akhirnya dia ini berhasil masuk ke rumah dari Poirot. Di dalam percakapan tersebut, Oliver menjelaskan kepada Poirot bahwa dia ingin membawa Poirot ke sebuah pesta Halloween yang belum pernah didatangi oleh Poirot, di mana ada seorang supranatural kayak dukun gitu, cenayang. Dengan latar dari Poirot ini sebagai detektif, dia benar-benar tidak mempercaya hal-hal yang berbentuk cenayang dan juga alam gaib, karena dia meyakini bahwa ada trik tertentu gitu. Karena penasaran, akhirnya datanglah Poirot ini bersama dengan Oliver ini ke rumah asrama tua tersebut. Nah, di malam Halloween inilah kita mulai akan melihat berbagai masalah-masalah timbul satu persatu di hadapan Poirot, seolah-olah minta untuk dipecahkan. Mulai dari yang memecahkan trik-trik yang dihadirkan oleh Mrs. Reynolds dan ternyata benar-benar terbukti. Dan setelah itu, setelah dia membuktikan bahwa itu semua adalah trik, ternyata masalah tidak berhenti di situ saja. Ada banyak sekali masalah-masalah lain yang justru lebih besar lagi, yang dampaknya juga sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi di film ketiga ini adalah sesuatu yang baru bagi Poirot, di mana dia harus menggabungkan antara logis, detektifnya, pemecahan masalah, dan juga hantu-hantuan gitu. Jadi sangat menarik gitu ya. Dan ya, itulah gambaran singkat bagaimana cerita yang dihadirkan di film A Haunting in Venice ini. Kalau membandingkan dengan dua film sebelumnya, jujur di film ketiga ini peningkatannya pesat banget. Gue suka banget dengan ceritanya, karena di dua film sebelumnya kan kayak mudah banget ditebak untuk penonton-penonton yang suka dengan detektif-detektifan. Tapi di film ketiga ini, setelah menyaksikan filmnya, setelah tahu konklusi ceritanya, oh gitu ya, simpel banget gitu ya. Tapi sebelum sampai ke titik babak 3 itu, kita susah banget mendebak siapa ini sebenarnya pembunuhnya gitu ya. Untuk film ketiga ini gue suka dengan gaya penulisan skrip, dialognya. Ini kan ditulis oleh Michael Green. Gue nggak tahu di film 1 atau 2 itu berbeda kayaknya penulisannya, makanya di film ketiga ini lebih berkembang, lebih besar gitu ya. Kolaborasi antara skrip yang menarik digabungkan dengan gaya penyutradaraan dari Kenneth Branagh yang juga sangat menarik. Dia juga pemeran utamanya gitu ya. Jadi klop banget gitu ya. Mereka tuh punya ruang yang sangat pas. Ini kan durasinya sekitar 103 menit gitu ya. Durasi segitu memang sangat pendek untuk film yang menarik dan juga pemecahan masalah seperti ini. Tapi entah, gue suka banget dengan gaya penyutradaraannya. Di sini mereka punya ruang yang sangat pas, meskipun cuman 103 menit, tapi di babak 1, babak 2, babak 3, transisi ceritanya tuh gue suka. Mereka punya ruang yang sangat besar menceritakan per karakter yang ada di rumah ini. Karena nggak cuman ada Poirot aja, nggak cuman ada mantan penyanyi itu aja, nggak cuman ada penulis aja, tapi ada security-nya, ada mantan pacar si yang udah meninggal itu, ada lagi anak kecil bersama ayahnya. Itu kan banyak banget karakter di sini. Biasanya dalam review sebuah film, gue kan sering banget protes soal durasi yang kependekan lah, kurang banget gitu, development karakter yang jelek gitu. Tapi di Haunting in Venice ini entah kenapa gue suka dengan pengembangan karakternya. Development karakternya tuh pas banget dari awal sampai akhir, terutama dari karakter utama kayak Hercule Poirot, gak usah ditanya lah, keren banget dari awal dia pensiun, bla bla bla, dia pemecahan masalah, emosinya dapet dari akhir. Tapi yang menarik adalah di sini sutradara, penulis, dan juga
tim di sini, mereka tetap memperdulikan karakter-karakter sampingan yang sebenarnya nggak perlu dinaikkan, nggak apa-apa gitu. Tapi mereka bener-bener kayak nggak ada miss karakter di sini. Mereka bener-bener mengangkat kayak salah satunya temannya yang si penulis ini tetap dibawa dengan sangat baik dari awal sampai akhir. Penyelesaian di babak ketiga pun setiap karakter tuh punya penyelesaian masing-masing gitu. Ceritanya yang tadi kita mikir, iya ya kok kayak gitu ya, tiba-tiba dijelaskan dengan sangat baik sampai akhir filmnya, dan itu jos banget gitu. Untuk teman-teman yang nggak terlalu suka film detektif, menurut gue emang bukan selera semua orang film ini, tapi jujur masih sangat bisa diikuti karena ceritanya simple men, nggak terlalu ngejelimet-jelimet kayak gitu. Nah itu adalah dari segi plot cerita, gue suka banget transisinya halus. Sekarang mari kita berbicara soal acting dan juga chemistry-nya. Nggak usah ditanya gitu, chemistry tetap Yahud gitu, apalagi Paul Rudd ini kan juga dia yang pemerannya kan juga sutradara, jadi PD-nya mungkin ke bawah karena dia yang mengendalikan film ini gitu. Tapi untuk karakter lain menurut gue benar-benar mendukung pemeran utama dengan sangat baik. Setiap karakter tuh punya kesannya masing-masing gitu, jadi menggigit banget. Di film ini detektif Paul Rudd ini nggak cuman mengajak karakternya ada di film ini aja untuk menebak siapa pembunuhnya, tapi kita sebagai penonton juga diikut sertakan untuk menebak, ayo nih siapa pembunuhnya. Itu yang menarik, jadi kayak interaktif gitu, jadi interaktifnya menarik dan kita terbawa suasana. Yang membuat film ini semakin solid juga adalah kehadiran dari aktris yaitu Michelle Yeoh, pemenang Academy Award, Oscar kayak gitu. Dan di sini kehadiran sebagai cenayang, sebagai dukun itu makin membuat cerita menarik banget gitu ya. Gue suka banget ketika adegan dia jadi cenayang pas putar-putar di kursi, itu kan keren banget, kayak mengingatkan film multiverse-nya sebelumnya gitu ya. Tapi itu menambahkan kesan bahwa film ini makin solid, chemistry antar karakter menarik juga, dan juga dengan karakter-karakter lain juga mendukung cerita dengan sangat baik gitu guys. Nah setelah chemistry, acting dari para pemain, sekarang mari kita bahas dari sisi sinematografinya. Gaya penyutradaraan dari Kenneth Branagh ini gue suka. Di awal kayak prolog kayak gitu, pembukaan kita benar-benar diperlihatkan kayak Dutch Angel, kayak pusing kayak gitu, kayak ada menara yang bengkok, ada bangunan, kemudian tiba-tiba ada burung yang mencatok burung lainnya, bang, itu kan segi jump scare-nya dapat banget. Untuk sebagian penonton pasti beranggapan apaan sih kok adegan prolognya kayak gini, nggak ada hubungannya sama karakter utama. Tapi percayalah, dari segi psikologis dramatis sebuah film ini tuh memang menunjukkan bahwa film ini akan bikin pusing dari awal sampai akhir. Film ini bakal siap-siap kalian nggak akan nyaman dengan yang dihadirkan dari awal sampai akhir. Dan ternyata beneran pembukaan prolog tadi itu mewakili semua filmnya. Meskipun memang ceritanya cukup simpel, tapi gaya penyutradaraannya itu benar-benar mendukung suasana dengan sangat baik. Pengambilan angle gambarnya, bagaimana kayak ada beberapa gambar yang diambilnya kayak sembarangan aja gitu, tapi itu adalah bagian yang membuat penonton gak nyaman, sehingga membuat penonton tuh fokus dengan ceritanya. Gue suka banget kayak Fish Eye Angel, Dutch Angel, bagaimana dia kabur kan kayak fish eye kayak gitu, bagaimana pengambilan zoom dari atas bawahnya itu kan wow, itu kan beberapa orang nggak nyaman, tapi beberapa orang memang menikmati itu. Tapi itu semua akhirnya berhasil mendukung cerita dengan sangat baik sampai akhir kan. Akhirnya di akhir film kita melihat gambar itu normal lagi. Gue suka banget gitu ya. Aspek lain yang paling gue suka adalah tone warna yang dihadirkan itu nggak berubah, ciri khasnya tepat gitu dari film pertama, kedua. Mungkin ya karena memang sutradaranya sama gitu ya. Tapi di sini dengan landscape dan juga latarnya di Italia, dengan penggambaran rumah-rumah klasik kayak gitu, dengan transportasinya kayak cuman di sungai kayak gitu, itu kan unik banget. Dan ini kayak berasa mendukung suasana misterius dari filmnya. Jadi penggabungan antara supranatural, horor dengan detektif ditambah dengan tone kayak gini, wow. Kemudian juga untuk scoring mendukung cerita dengan sangat baik, meskipun yang nggak terlalu menonjol banget dari scoring, karena mereka lebih menonjolkan dialog dan juga ngajak penonton interaksi, dan scoring yang muncul pas di waktu-waktu yang cukup tepat. Tapi alangkah baik mungkin menurut gue ada beberapa scoring yang harusnya lebih bombastis lagi, tapi di sini ya biasa aja gitu. Mungkin fokus mereka bukan di situ gitu ya. Dan ya secara keseluruhan gue suka banget dengan apa yang dihadirkan di film ini. Dari kacamata gue sebagai penonton, dari kacamata sineas, menurut gue teknik-teknik bagaimana mereka membuat sebuah film ini gue acungin jempol. Dan gue yakin bahwa kritikus-kritikus di luar sana juga cukup setuju gitu kalau film ini menarik. Tapi memang jujur yang kurang dari film ini adalah kayaknya marketingnya nggak terlalu bombastik ya. Mungkin karena film kecil, tapi di film-film sebelumnya kan juga kayaknya agak diremehkan, tapi
faktanya mereka punya untung yang banyak di film-film sebelumnya. Gue berharap juga film ini juga punya untung lebih juga. Dan setelah menimbang semua itu, di akhir review gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 8 dari 10. So buat teman-teman yang udah menyaksikan film ini, berapa skor terbaik kalian untuk A Haunting in Venice ini? Nah, buat teman-teman yang penasaran dan belum nonton, film ini sudah tersedia di seluruh bioskop Indonesia.